Sabah Nur bukan Fir'aun Mesir tapi mutan tertua di bumi. Dia mengaku sebagai dewa yang mengatur segalanya. Manusia dipaksa untuk menyerah pada otoritasnya, tidak ada yang tahu berapa lama dia hidup. Karena setiap kali tubuhnya lelah, tua dan lemah, keempat wali akan membantunya menemukan tubuh baru. Kali ini mereka menemukan mutan dengan kekuatan penyembuhan super. Sabah Nur memiliki banyak kekuatan. Karena setiap kali dia memindahkan kesadarannya ke tubuh barunya, dia mendapatkan semua kemampuan tubuh itu. Dan kekuatan itu menumpuk tanpa batas. Karakter di piramida saat matahari bersinar di atasnya akan diaktifkan. Kesadaran Sabah Nur secara bertahap dipindahkan ke tubuh baru. Pada saat ini, para prajurit, karena mereka terlalu ditekan, berdiri dan memberontak. Mereka menebang tiang kayu dengan palu sehingga batu besar meluncur ke jalur yang sudah dibuat sebelumnya. Orang dalam segera menutup pintu ruang rahasia. Meskipun orang-orang ini dengan mudah dibunuh oleh para penjaga, batu itu menghancurkan mereka semua. Piramida mulai runtuh, dan para penjaga dihancurkan sampai mati satu persatu. Sekarang teleportasi Sabah Nur sudah mau jadi. Seorang pengawal sebelum kematiannya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menciptakan penghalang pelindung baginya. Kemudian semua terkubur di lapisan batu. Selama ribuan tahun, kelompok orang percaya menganggap Sabah Nur sebagai dewa yang menemukan jenazahnya. Sinar matahari bersinar melalui lubang yang mereka gali. Huruf-huruf di piramida diaktifkan kembali, Sabah Nur dihidupkan kembali. Ketika dia berjalan di jalan, dia menemukan bahwa dunia menjadi sangat aneh. Tiba-tiba Sabah Nur memperhatikan seorang gadis. Hanya melihat matanya memutih, lalu angin kencang bertiup di sekelilingnya. Lalu gunakan waktu itu untuk mencuri uang pedagang. Dia adalah Munro, pengontrol cuaca. Para penjualan mengepung Munro, saat ini Sabah Nur datang. Dia mengangkat tangannya, 3 orang itu dipenggal kepalanya oleh angin. Kemudian matanya menjadi putih, yang lain terkubur di dinding. Lalu Sabah Nur pergi ke rumah Munro. Dia sudah tertidur selama ribuan tahun, jadi sekarang dia ingin tahu siapa yang menguasai dunia. Dan cara dia belajar sangat sederhana, cukup sentuh TV. Melalui sinyal televisi yang terhubung dengan satelit, semua informasi dapat diketahui. Dia segera mengetahui bahwa dunia ada di tangan negara-negara dengan senjata nuklir. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang yang dulunya seperti semut bisa menguasai dunia. Ini adalah pengkhianatan baginya. Dia memutuskan untuk membersihkan dunia ini. Biarkan mutan mulia menguasai bumi. Dan hal pertama adalah melatih 4 penjaga baru. Dia memiliki skill yang sangat keren yang dapat meningkatkan kekuatan super mutan. Munro menjadi pengawal pertamanya setelah mendapatkan kekuatan. Mutan kedua yang ditemukan Sabah Nur adalah Siloke yang menggunakan pikirannya untuk membuat senjata. Dia menggunakan matanya untuk meningkatkan kekuatan Siloke 10 kali lipat. Ditambah kata-kata cuci otak, Siloke juga terpikat olehnya. Di bawah rekomendasi Siloke, dia menemukan mutan ketiga, Angel. Sayap malaikat terluka parah dalam perkelahian yang membuatnya lumpuh. Tapi setelah dikuatkan oleh Sabah Nur, tubuhnya berubah. Sayap lumpuh di bagian belakang menghilang dan digantikan oleh sepasang sayap besi yang kuat. Tidak hanya kerusakannya yang meningkat, tetapi penampilannya juga telah berubah secara signifikan. Dan mutan terakhir yang muncul adalah Magneto yang kita kenal. Matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian, dia ingin membunuh semua pekerja ini. Awalnya Magneto memiliki kehidupan normal. Suatu hari tungku peleburan pabrik pecah. Karena untuk menyelamatkan seseorang dia secara tidak sengaja menggunakan kekuatan. Tanpa diduga, seseorang melaporkannya, sehingga dia ditangkap oleh polisi. Karena di mata mereka keberadaan mutan adalah ancaman. Karena untuk melindungi istri dan putrinya Magneto mengundurkan diri untuk dibawa pergi. Tapi putrinya juga mutan, dia tidak ingin ayahnya dibawa pergi. Jadi dia memanggil sekelompok burung gagak untuk menyerang polisi. Seorang polisi panik menembakkan panah, membunuh istri dan anak-anaknya. Magneto memeluk tubuh istri dan anak-anaknya dengan putus asa. Istri dan anak-anaknya adalah satu-satunya ikatannya dengan dunia ini.
Sekarang setelah mereka mati, polisi harus mati bersama mereka. Magneto membuang kalung putrinya dengan jijik. Setelah membunuh polisi, selanjutnya adalah para pekerja yang mencelanya. Sekarang Ensabah Nur telah muncul. Ketika dia mengetahui bahwa Magneto ingin membunuh orang-orang ini, dia menggunakan matanya, semua pekerja dikubur di tanah. Setelah itu, Ensabah Nur membawa Magneto ke tempat ayahnya dibunuh. Memikirkan kematian orang tua dan istri dan anak-anaknya, hanya ada kebencian yang tersisa di hati Magneto. Kekuatan Magneto adalah alat yang paling penting untuk kehancuran dunia. Kemampuannya setelah ditambah oleh Ensabah Nur. Bahkan logam jauh di dalam bumi dikendalikan olehnya. Magneto melampiaskan kebencian di hatinya. Rumah-rumah di sekitarnya di bawah gaya magnet yang kuat berubah menjadi bubuk halus. Pada saat itu, sahabat Magneto, Raven Mutan, mengetahui bahwa dia telah membunuh sekelompok pembunuh. Dia khawatir Magneto akan menjadi target kemanusiaan, jadi dia mendekati Profesor Xavier dari Akademi Mutan. Minta dia menggunakan penginderaan psikis dan kontrol mental untuk menemukan Magneto. Setelah memakai penguat gelombang otak, manusia dan mutan di seluruh dunia dia bisa merasakannya. Xavier dengan cepat menemukan Magneto. Tapi Magneto sekarang penuh kebencian dan hanya ingin menghancurkan segalanya untuk membalaskan dendam istri dan anak-anaknya. Saat itulah Ensabah Nur ada di sampingnya melihat ke arah Magneto. Xavier juga merasakan keberadaannya. Kekuatan spiritual dua orang tiba-tiba dihubungkan bersama. Ensabah Nur kemudian memasuki dunia roh Xavier. Aku belum pernah merasakan kekuatan seperti ini sebelumnya. Xavier telah didorong oleh kekuatan mental yang tak terbatas dengan amplifikasi. Ensabah Nur bertambah lagi. Dan kontrol psikis hanyalah kekuatan yang dia cari. Dia kemudian menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkan para prajurit yang menjaga nuklir. Menyebabkan semua senjata nuklir diluncurkan ke langit. Manusia tidak memiliki senjata nuklir lagi, tidak ada yang dapat mengancamnya lagi. Dengan sangat cepat semua senjata nuklir menghilang ke udara. Sekarang Xavier telah mendapatkan kembali kewarasannya, dia memberitahu Havo untuk menghancurkan amplifier. Tetapi Xavier baru saja lolos dari kendali Ensabah Nur, mereka udah datang ke sini. Xavier dibawa pergi oleh mereka, Havo ingin menyelamatkan Xavier, jadi dia menyerang. Akibatnya, itu menembak pesawat membuat meledakkannya. Tapi saat itulah Quicksilver muncul. Selanjut adalah Quicksilver sendiri tampil. Kekuatan supernya adalah berteleportasi dengan kecepatan cahaya, menjadi orang tercepat di bumi. Aku tidak mengatakan itu yang tercepat. Dengan beberapa adegan itu mungkin untuk menyadari seberapa cepat kecepatannya. Di saat yang mendesak, masih bisa membentuk orang lain. Pada saat terakhir sebelum ledakan, semua mutan lain di sekolah diselamatkan. Dan sekarang Ensabah Nur memberitahu Xavier untuk memberi pesan kepada dunia. Idenya adalah dia ingin menghancurkan umat manusia, bumi akan diperintah oleh mutan. Tapi Xavier menggunakan momen itu untuk diam-diam mengirim sinyal bahaya ke Jin. Beritahu Jin bahwa dia ada di Kairo, kekuatan super Jin adalah membaca pikiran dan mengendalikan pikiran. Itu hanya sementara dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Setelah mengetahui lokasi Xavier, Raven, Jin, Havo, Nightcrawler, Beast, Quicksilver membentuk tim penyelamat dan menuju ke Kairo. Dan Ensabah Nur sedang bersiap untuk mengambil langkah terakhir dari rencana. Adalah merupakan mutan tertua di bumi. Kekuatan supernya bisa dikatakan tak terkalahkan. Hanya dengan lambaian tangan, bangunan akan berubah menjadi puing-puing dalam sekejap. Kemudian puing-puing berkumpul di satu tempat untuk menjadi massa. Setelah beberapa saat seluruh kota menghilang, piramida megah muncul lagi. Lalu dia menggunakan pasir untuk membuat helm untuk Magneto. Bagaimanapun, dia adalah alat penting untuk menghancurkan dunia. Dan tujuan dia membangun piramida adalah untuk mempindah kesadarannya ke tubuh Xavier. Jika dia berhasil, dia bisa mendapatkan kekuatan Super Xavier.
Sampai saat itu seluruh dunia akan dikendalikan olehnya. Magneto juga mulai mengerahkan kekuatan dia. Hanya melihat saat dia terbang membuat semua logam terangkat ke udara. Di bawah gaya magnet yang kuat, struktur logam di bumi semuanya mulai runtuh. Apalagi, tidak hanya di bumi tetapi juga di dalamnya. Semua manifestasi peradaban manusia telah runtuh. Ketika En-Sabah Nur akan berhasil berteleportasi, para Varenian tiba. Nightcrawler di bawah komando Jin menemukan Xavier dan menggunakan kekuatan supernya untuk menyelamatkannya. En-Sabah Nur melihat bahwa rencananya gagal dan sangat marah. Dia segera mengejar, Quicksilver menghentikannya dengan kecepatan cahaya. Tapi gerakan ini tidak berguna untuk melawannya, tatapannya telah mengejar kecepatan Quicksilver. Kemudian menyadari lokasi dan menangkap Quicksilver. Raven berubah menjadi Siloke mencoba menyelinap padanya. Tapi kekuatan dia benar-benar terlalu kuat. Kemudian dia menggunakan Raven untuk mengancam Xavier agar muncul. Melihat Raven akan dibunuh, Xavier menemukan cara. Meskipun teleportasi gagal, dunia roh mereka dapat dihubungkan dengannya. Xavier memasuki otaknya. Tapi kamu meremehkan kekuatan En-Sabah Nur, Xavier di depannya sangat lemah. Tepat ketika En-Sabah Nur hendak membawa Xavier pergi, dua batang besi besar menghentikannya. Kau mengkhianati saya? Bukan. Saya pernah mengkhianati mereka. Magneto mulai menyerang En-Sabah Nur, lalu Havo bergabung. Tapi menyerang dengan level ini tidak menyakitinya sama sekali. Dan Xavier juga disiksa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tampaknya ditakdirkan untuk kalah, sekarang seseorang muncul di dunia roh mereka. Ini Jin, dia bos terakhir dari film. Xavier menyuruhnya untuk menunjukkan kekuatan penuh dia. Jin selalu takut menyakiti orang lain, jadi dia menahan diri, sekarang dia telah mengungkapkan kekuatan penuhnya. Kemudian dunia roh En-Sabah Nur hancur. Tubuhnya benar-benar tidak mampu menahan serangan Jin. Magneto dan Havo ikut gabung serang juga. En-Sabah Nur merasa tidak stabil dan ingin berlari berdiri. Tapi tidak menyangka Munro mengkhianatinya juga. Akhirnya di bawah kekuatan Jin, En-Sabah Nur hancur total. Lalu Jin dan Magneto membangun kembali Akademi Mutan. Tetapi Magneto menolak tawaran Xavier untuk mengajar generasi baru X-Men dan pergi. Perhatikan bahwa Xavier sekarang menjadi pria botak. Dan mutan lainnya membentuk tim baru X-Men. Ini adalah akhir dari film, sampai